Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah semuanya. Ya, kami dari perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah ilmu politik yang diampu oleh Pak Setia Gumilar dan Pak Agung Purnama akan mempresentasikan soal isu yang sudah kami dapatkan, yaitu tentang partai politik. Ya, jadi mungkin langsung saja mungkin ya. Ya, langsung saja kita ke isu yang pertama, isu tentang partai politik. Ya. Nah, mungkin kita hasil diskusi kita bakal bawakan satu ataupun ya salah satu isu politik, yaitu tentang partai politik yang dimana isu ini kita ambil masuknya Partai Keadilan Sejahtera ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Nah, gimana sih? Nah, kita mulai dari awal mulanya nih. Nah, awal mulanya KIM terbentuk tuh pasca pemilihan Presiden 2024, yang dimana semua partai-partai itu berkoalisi untuk menyalonkan Prabowo dan Gibran gitu. Nah, di sana dimana saat itu Partai Keadilan Sejahtera itu mengusung Anies sebagai presiden. Nah, saat sudah keluar hasil pemilihan presiden itu partai-partai lain itu masuk ke koalisi KIM, dan partai yang terakhir masuk itu adalah Partai Keadilan Sejahtera atau Partai PKS di situ. Nah, kenapa sih PKS mau masuk ke KIM? Mungkin harusnya dia kenapa dia tidak memilih oposisi bersama PDIP Perjuangan? Nah, mungkin ada beberapa faktor yang mungkin kenapa Partai Keadilan Sejahtera ini tidak masuk atau tidak ingin menjadi oposisi gitu bersama PDI. Nah, kenapa? Mungkin salah satunya mungkin karena capek mungkin ya. Partai Keadilan Sejahtera ini mungkin sudah 10 tahun menjadi oposisi dan menjadi oposisi sendiri gitu. Nah, mungkin dan saat ditawari oleh KIM untuk masuk koalisi itu, Partai PKS digadang-gadang untuk diberikan kursi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Nah, saat PKS itu masuk ke koalisi Indonesia Maju ini, PDI itu mulai marah atau mulai menjauhi PKS karena waktu itu awalnya PDI itu ingin oposisi bersama PKS. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa partai politik dimanapun itu tidak ada yang namanya sahabat atau teman. Yang ada itu hanya kepentingan pribadi, teman-teman. Begitu mungkin itu isu partai politik yang kita ambil. Salah satu isu politik yang kita ambil gitu mungkin. Oke. Ya. Terima kasih Kang Iki ya. Tadi isu politik yang cukup menarik ya. Betul. Teman-teman ya, salah satu isu politik yang dibawakan oleh kelompok kita ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya. Kalau tadi Kang Iki itu sudah membahas soal pertemanan atau mungkin koalisi ya. Di partai politik ya. Kalau sekarang aku akan membahas soal permasalahan ketika partai politik ya seakan-akan menutup-nutupi anggota mereka yang bermasalah dengan embel-embel dinonaktifkan. Mungkin kita juga sudah tahu mungkin ya beberapa kasus belakangan ini ya, sebelum terjadinya penjarahan ya yang menjadi ceos mungkin ya, penjarahan terhadap beberapa orang yang diduga menyakiti hati rakyat ya, dengan pernyataan yang dilemparkan ya, pernyataan yang mereka terang-terangan sampaikan di platform media sosial mereka sendiri gitu ya, yang mana pernyataan itu sangat menyayat hati rakyat ya.
permasalahan ini bermula ketika 5 anggota DPR dari 3 partai politik, yaitu ada Partai PAN, Nasdem, dan Golkar, tiba-tiba menjadi sorotan publik. Pernyataan mereka di ruang publik dinilai tidak berempati dan tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat. Dalam waktu singkat, gelombang kritik dari masyarakat muncul melalui media sosial dan pemberitaan, menuntut adanya tindakan tegas terhadap para anggota DPR tersebut. Situasi ini menempatkan partai-partai mereka dalam posisi terpojok dan memaksa mereka untuk memberi respon cepat agar citra partai tidak semakin jatuh. Nah, dalam kasus ini ya, ada nama-namanya itu, kalau dari PAN kalau tidak salah itu ada Eko Patrio ya, dan juga Uya Kuya ya. Iya ku ya, Ya, betul, Uya Kuya. betul. Dan juga kalau dari Nasdem itu siapa? Nafa Urbah. Nafa Urbah, iya, Ya, betul, Nafa Nafa Urbah. Dan dari Golkar itu ada Sahroni kalau Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni dari mana ya? Waduh. Ya, pokoknya Iya. kelima orang bermasalah itu ya diduga menyayat ya, melontarkan pernyataan yang menyayat hati rakyat, yang membuat rakyat tuh nuntut ini orang-orang kayak gini gak bisa dibiarin dan gak bisa terus ada di kursi DPR ya. Maka dari itu para partai pun merespon cepat supaya citra mereka tuh terlihat baik ya. Maka dari itu partai-partai ini mengumumkan bahwa mereka dinonaktifkan. Nah, sebagai langkah ya untuk meredam kemarahan publik ya. Langsung mengumumkan bahwa kelima anggota DPR itu dinonaktifkan. Keputusan tersebut disampaikan seolah sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen partai terhadap aspirasi masyarakat. Namun di balik itu semua, istilah nonaktif ternyata tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3 ya. Gitu Kang ya. Iki. MD3 itu apa sih? Undang-Undang MD3 itu M-nya itu MPR, D3-nya tuh DPR, DPD, DPRD. Ya. Nah, dalam istilah Undang-Undang MD3 itu nggak ada ya yang disebut nonaktif ya. Yang ada itu hanya pencabutan atau penggantian ya, ya sama sih ya, pencabutan, pemberhentian maksudnya. Nggak ada istilahnya nonaktif. Nah, nonaktif itu hanya dilontarkan oleh partai ya, yang mana ya kalau nonaktif itu arti lainnya adalah diliburkan. Ya Diliburkan Allah. sehingga kalau seperti mereka itu diliburkan dari kegiatan-kegiatan DPR ya, kayak ikut rapat ataupun sosialisasi seperti itu diliburkan dari seperti itu ya, tapi mereka tetap mendapatkan gaji ya, tetap mendapatkan tunjangan ya, tetap mendapatkan fasilitas sebagaimana layaknya anggota DPR ya. Dan ini mungkin ya yang menimbulkan kemarahan publik gitu ya. Apa sih istilah nonaktif ini? Istilah nonaktif ini hanya untuk menutupi citra partai, seakan mereka tuh masih gitu, dalam kurung masih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Padahal mereka sudah sangat menyayat hati masyarakat banyak gitu. Nah, maka dari itu kasus ya nonaktifnya kelima orang ini menjadi perdebatan yang sangat panjang ya, dan menjadi sesuatu hal yang sangat disayangkan. Seakan-akan ya partai politik itu tidak ingin kehilangan kursinya di DPR. Karena citra hati masyarakat yang buruk terhadap 5 orang itu ya. Makanya statusnya itu dinonaktifkan ya. Padahal dalam undang-undang resmi itu status nonaktif itu tidak ada. Itu mungkin ya yang menjadi pembahasan isu partai politik yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Makasih banget nih. Mungkin lanjut aja nih. Lanjut aja sepertinya ya. Kita lanjut aja ke isu politik yang ketiga yang akan dibawakan oleh saudari Mutmainah Aini Fasya.
Silakan kepadanya disilahkan. Sebelum lanjut ke pembahasan dan juga studi-studi kasusnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih partai politik. Secara umum, partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan juga cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik dan juga untuk memperoleh kekuasaan. Setelah kita mengetahui apa sih partai politik, kita langsung ke pembahasannya. Yang akan saya bahas di sini mengenai tanggapan Anies Mata yang ingin politik bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan, tetapi juga memiliki dampak bagi masyarakat. Anies Mata yang merupakan seorang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan juga Ketua Umum dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia, didirikan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang terdiri dari 99 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Nah, Anies Mata ini menekankan adanya perubahan politik nasional yang asalnya dari budaya transaksional menjadi politik yang berbasis isu dan juga gagasan. Pendekatan ini dipilih karena Partai Gelora muncul dari kesadaran untuk mengantisipasi krisis global, sehingga fokus utamanya adalah menciptakan impact atau kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Perubahan tradisi transaksional ke politik isu dan juga gagasan dinilai sangat penting. Karena apa? Karena agar semakin menarik perhatian para pemilih muda, terutama nih bagi generasi Z atau Gen Z, agar semakin tertarik dan tidak apatis terhadap politik. Anies Mata yang juga merupakan seorang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menilai bahwa perubahan ini akan mengalami proses yang sangat lama, yang sangat panjang, dan bahkan akan mengalami dan juga akan diwarnai oleh benturan-benturan ataupun masalah-masalah yang terjadi. Tetapi Anies Mata juga menegaskan bahwa benturan ataupun masalah yang terjadi itu akan memberi kita perspektif lain untuk melihat segala fenomena dan juga memberi jalan bagi kita untuk membuka pandangan yang baru. Sekian pembahasan dari saya, dilanjut ke materi berikutnya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Betul, menarik sekali ini isu Menarik yang ya, dibawakan. Bang Iki, isu-isu yang sebetulnya memang sensitif, but ini pun pengetahuan buat Iya, kita ya. betul. Sangat menjadi wawasan dan kita harus melek gitu. Apa yang terjadi sih dalam partai politik Indonesia ini? Ya. Betul. Banyak seharusnya anak muda yang harus tahu gitu apa realitas yang terjadi gitu. Oke. Oke. Menarik banget dari Teh Cece ini. Ya. Iya, oke, kita langsung lanjut aja karena lanjut mungkin aja. udah gak sabar lagi nih untuk mendengarkan isu yang lain gitu dari saudari Yasikur mungkin Iya. isu yang selanjutnya kepadanya. Disilakan. Yaitu permohonan dari Trimakno tentang menegaskan pentingnya demokrasi internal partai politik. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian material Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Perpol terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Rabu 8 November 2025 di ruang sidang MK. Permohonan perkara nomor 166 PUU 2025 ini diajukan oleh Trimakno yang dihadir di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam keterangannya, Trimakno menyampaikan bahwa ia telah memperbaiki seluruh bagian dalam permohonan uji materi tersebut. Yang ujikan adalah UU Partai Nomor 2 Tahun 2011, khususnya pasal 23 ayat 1 dan 2 ayat 1 dan 2 serta pasal 29 ayat 2 ujar Tri di hadapan majelis hakim. Dan menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut menimbulkan sejumlah kerugian konstitusional baik aktual, potensial maupun struktural
ia menerima norma yang memberikan keleluasan kepada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART. Partai tanpa standar minimum. Demokrasi berpotensi menimbulkan rekrutmen elitis dan menutup partisipasi anggota partai. Kerugian ini muncul ketika anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah, Nafa Urbach, nonaktifkan partainya tanpa proses internal yang demokratis. Ini mengurangi hak representasi politik sebagai pemilihan. Jelas, Tri. Menurut Tri, ketentuan yang hanya mewajibkan pendaftaran pengurus pusat ke kementerian juga mengurangi otonom kepengurusan daerah dan menutup ruang aspirasi lokal. Hal itu juga katanya bertentangan dengan semangat otonom daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 hingga pasal 18B UUD 1945. Dalam posita permohonannya, Tri menilai pasal 23 ayat 1 UU Parpol bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 karena tidak menjamin kedaulatan anggota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Selain itu, pasal 23 ayat 2 dinilai bertentangan dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945. Sementara pasal 29 ayat 2 dianggap melanggar pasal 2D ayat 3 dan pasal 22E ayat 3 UUD 1945 karena tidak menjamin kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen politik. Tri juga menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berdasarkan survei indikator politik Indonesia pada Januari 2025. Tingkat kepercayaan terhadap partai politik menjadi yang terendah di antara lembaga demokrasi lainnya. Rendahnya kepercayaan publik tidak lepas dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan politik, kurangnya transparansi organisasi, dan minimnya orientasi pada kepentingan rakyat. Kepercayaan publik adalah modal sosial bagi keberlangsungan demokrasi, ujarnya. Oleh karena itu, dalam petitum yang telah diperbaiki, Tri meminta Mahkamah untuk menyatakan pasal 23 ayat 1, pasal 23 ayat 2, dan pasal 29 ayat 2 UU Parpol bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pergantian pengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dengan dukungan penyelenggaraan yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sampai tingkat kabupaten atau kota. Susunan kepengurusan partai politik di semua tingkatan didaftarkan ke pemerintahan sebagai dokumen resmi dengan perubahan kepengurusan sesuai ADART sehingga setiap tingkatan kepengurusan bersifat otonom. Dan proses pemilihan ketua atau dengan nama lain wajib menggunakan mekanisme one member one vote. Rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah, serta calon presiden wakil presiden dilakukan secara demokratis, transparan, akuntabel dengan mekanisme one member one vote atau mekanisme lain yang menjamin keterlibatan setara seluruh anggota. Sekian yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, keren banget nih. keren banget ya isu-isu yang diangkat hari ini itu cukup membuka wawasan kita. Betul. Bahwa partai politik ini tuh sangat penting dan sangat berpengaruh gitu Ya. pada politik kita gitu. Di kita sebagai Indonesia sebagai negara hukum, ya, Betul. bahwa partai politik adalah, ya, seperti yang dijelaskan kemarin, mungkin partai politik adalah kendaraan Ya. menuju kekuasaan. Oke, teman-teman, mungkin itu beberapa isu yang bisa kita angkat dalam studi kasus Ya. partai politik, ya. Dan semoga yang sudah disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Dan kesalahan datangnya dari kita sendiri, ya. Kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.